Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samir Fauzan dengan NIM 1122116681. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bu Sri Purwanti dengan matkul studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang studi kelayakan bisnis terkait usaha bapak saya, ialah pabrik genteng yang terletak pada Desa Kuayuhan, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, yang telah berdiri sejak tahun 2001-an. Nah, sekarang usianya hampir mencapai 25 tahun, melebihi usia umur saya. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung lanjut ke materinya yang menganalisis tentang analisis pasar, pemindahan pasar, dampak lingkungan, dan dampak sosial. Tanpa lama-lama, kita langsung lanjut ke materinya. Pabrik genteng merupakan fasilitas industri yang memproduksi genteng sebagai bahan baku penutup atap bangunan. Produksi genteng di pabrik genteng Kebumen biasanya menggabungkan teknologi modern dan teknologi tradisional untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tahan lama, dan memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun nasional. Kapasitas produksi pabrik genteng di Kebumen rata-rata mampu memproduksi sekitar 1.000–10.000 genteng per hari, tergantung skala fasilitas dan teknologi yang digunakan. Kapasitas ini sudah memenuhi permintaan lokal dan wilayah sekitarnya. Dengan potensi peningkatan kapasitas sesuai perkembangan pasar, teknologi produksi teknologi di pabrik genteng modern meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pengadukan bahan baku menggunakan mesin molen atau mesin mixer otomatis untuk mencampur bahan baku utama seperti tanah liat, pasir, dan air secara homogen. Nah, yang kedua, dengan pemakaian mesin press atau cetak otomatis untuk pembentukan genteng sesuai desain dan ukuran standar. Mesin ini mempercepat proses dan menghasilkan genteng dengan kualitas konsisten. Nah, bisa kita lihat ini adalah mesin press hidrolis yang sekarang sudah maju, tidak menggunakan alat manusia lagi dengan menggunakan mesin press otomatis. Yang dulunya masih menggunakan orang, mungkin dulu menggunakan orang dengan rentan waktu yang cukup lama dan keringat yang sangat bercucuran, atau juga menimbulkan manpower yang banyak. Nah, ini sekarang sudah mengurangi manpower sebanyak 2 orang. Nah, setelah pencetakan, genteng dikeringkan secara alami atau dijemur atau menggunakan ruang pengering khusus untuk mempersingkat waktu dan memastikan kualitas. Nah, setelah percetakan, nantinya akan dikeringkan dulu di rak-rak suter atau suter yang terletak di pabrik. Setelah 2 hari sampai 3 hari sudah kering, nantinya kita akan jemur di terik di bawah langsung terik matahari. Nah, setelah kita melakukan pengeringan, nantinya kita kumpulkan senilai 30.000 sampai 40.000 untuk yang namanya proses pembakaran. Nah, pembakaran tersendiri kemudian dibakar dalam oven clean dengan temperatur terkendali untuk menguatkan struktur genteng agar tahan lama dan kuat terhadap cuaca. Kalau untuk pembakaran tersendiri, saya belum punya fotonya, Ibu, karena untuk pembakaran tersendiri itu setiap per bulan, dan per bulannya bisa jadi pertengahan hingga akhir. Nah, saya belum meminta kepada bapak saya terkait tentang foto ruang pembakarannya, jadi saya mohon maaf. Mungkin dalam waktu saya bisa langsung fotokan atau langsung dokumentasi. Nah, lanjut untuk bahan baku utama adalah bahan baku seperti di gambar tersebut. Nah, bahan baku utama adalah tanah liat lokal yang berkualitas baik, pasir, dan bahan tambahan lain untuk memproduksi genteng. Akses ke bahan baku lokal di Kebumen cukup memadai sehingga biaya produksi dapat ditekan. Produk dan kualitas genteng yang diproduksi meliputi beberapa tipe: genteng tanah liat tradisional, genteng beton dengan tekstur dan warna estetis, genteng berteknologi tinggi yang tahan panas dan kedap air. Kualitas produk dijaga melalui sistem pengujian kuat tekan, daya tahan, cuaca, dan uji. Nah, kita lihat sendiri, ini adalah bahan baku utamanya. Kalau di Kebumen namanya adalah kue. Nah, ini bahan baku yang melalui proses molen dan pencampuran pasir agar mendapatkan kualitas bahan baku yang bagus. Nah, ini tanah liatnya ini kita ambil dari sawah yang kita nanti beli ke orang-orang sawah. Nah, orang sawah itu nanti jual ke kita sebagai gelontongan atau kotak-kotak. Nah, nanti kita namanya proses pemolenan untuk mendapatkan bahan baku kotak-kotak atau dipotong persegi agar mendapatkan tekstur yang pas. Dan nah, untuk
untuk pemasaran tersendiri, pemasaran dilakukan melalui kerjasama dengan toko bangunan, distributor lokal, serta pengembang dan kontraktor. Nah, untuk beberapa pabrik memanfaatkan media digital dan pemeran untuk promosi produk. Kalau untuk di bapak saya sendiri sih, untuk pemasaran produknya itu melalui mulut ke mulut ya. Jadinya kalau misal ada orang yang datang, nanti kalau misal harganya cocok ya udah langsung jual. Tapi alhamdulillahnya untuk bapak saya sendiri, untuk lakunya tidak lama, berkisar sekitar 10 hari setelah pembakaran alhamdulillah udah laku semua. Nah, untuk permintaan genteng itu cukup stabil seiring pembangunan perumahan dan proyek konstruksi di daerah Kebumen atau wilayah sekitar Jawa Tengah. Berdasarkan dari data dinas yang saya ambil, perumahan dan pemukiman Kabupaten Kebumen di wilayah ini cukup tinggi, didukung oleh pemerintah setempat melalui program perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur desa. Nah, untuk target pasar tersendiri adalah pengembangan perumahan skala menengah ke bawah di Kabupaten Kebumen dan kota sekitarnya. Kontraktor konstruksi bangunan, residensial dan komersial, pemilik bangunan yang melakukan renovasi atau pembangunan baru. Untuk ketersediaan data survei dari asosiasi kontraktor di daerah menunjukkan kebutuhan genteng berkualitas dengan harga kompetitif meningkat sekitar 10-15 per tahun. Nah, untuk tren pasar dan ukuran potensi pasar menunjukkan bahwa konsumen cenderung mencari genteng yang tahan lama, estetis, dan harga bersaing. Di samping itu, pembangunan berorientasi hijau dan keberlanjutan turut mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produksi genteng yang ramah lingkungan. Indonesia, sebagai negara dengan iklim tropis, membutuhkan bahan atap yang mampu menahan hujan deras dan suhu ekstrim, sehingga bahan genteng dengan karakteristik ini sangat diminati. Potensi pasar nasional diestimasi mencapai nilai sekitar 20% per tahun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 6,8% di daerah Kebumen sendiri. Volume produksi dan konsumsi genteng mencapai sekitar 10 juta unit per tahun, dengan potensi peningkatan sebesar 7-10% seiring pembangunan infrastruktur dan urbanisasi. Nah, kita langsung bahas tentang dampak sosial. Pabrik genteng berfungsi sebagai mata pencarian utama bagi tenaga kerja di daerah seperti Kebumen dan sekitarnya. Industri genteng ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, menyediakan pekerjaan bagi berbagai kelompok, mulai dari operator mesin, tenaga manual seperti pencetak dan pengaduk bahan baku, sampai tenaga bongkar muat. Tenaga ini umumnya bekerja dengan sistem harian maupun borongan, dengan jam operasional yang mengikuti produksi, misalnya dari pagi hingga sore. Sebagai mata pencarian, industri genteng menjadi sumber pendapatan bagi pekerja yang biasanya berasal dari keluarga pengusaha genteng, masyarakat sekitar desa, maupun pekerja di luar wilayah. Upah yang diterima bervariasi tergantung peran dan sistem kerja. Contohnya, upah harian di sekitar 20.000 sampai 40.000 dengan tambahan jatah makan pada beberapa tempat kerja. Pendapatan ini menjadi tumpuan hidup keluarga pekerja dan mendukung ekonomi lokal. Selain penyediaan pekerjaan, industri genteng juga membantu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut dan mendukung pemerataan pendataan di masyarakat desa. Melalui pelibatan tenaga kerja produktif, biasanya usia 15 tahun hingga 60 tahun. Nah, industri ini membantu membangun kapasitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi, ada catatan tersendiri untuk pabrik genteng, yaitu bahwa pekerjaan di industri genteng cenderung berupa pekerjaan kasar dengan risiko fisik tertentu, dan upah yang diperoleh beberapa kali masih di bawah upah minimum regional, sehingga peran industri ini lebih pada penyediaan mata pencarian daripada peningkatan kesejahteraan tinggi. Pengelolaan dan pemerintah perlu mendorong peningkatan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja dan perbaikan kondisi kerja agar manfaat industri genteng terhadap ekonomi masyarakat bisa lebih maksimal. Nah, untuk persaingan tersendiri, saya akan jelaskan sedikit. Persaingan pabrik genteng dengan material bangunan lain seperti asbes di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk isu kualitas, harga, kesehatan, dan regulasi. Asbes selama ini dikenal sebagai bahan atap yang murah dan tahan lama, sehingga sangat populer di bahan bangunan Indonesia, termasuk di Jawa Tengah seperti Kebumen. Namun, akhir-akhir ini asbes menghadapi tekanan signifikan akibat isu kesehatan karena mengandung bahan karsiogenik yang berpotensi menyebabkan kanker paru-paru.
Sejak Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2024 memutuskan agar produk atap berbahan asbes wajib mencantumkan label peringatan bahaya kesehatan, industri asbes menghadapi tantangan besar. Gugatan dan regulasi ini mengurai kepercayaan konsumen terhadap produk asbes, memberi peluang bagi alternatif produk seperti genteng tanah liat dan genteng beton yang lebih ramah lingkungan dan kesehatan. Genteng tanah liat dan tanah beton yang lebih ramah lingkungan dan aman kesehatan khususnya yang diproduksi secara lokal di pabrik seperti Kebumen mulai dapat bersaing tidak hanya dari segi estetika dan kualitas tapi juga dari keamanan produk. Genteng mempunyai keunggulan dari sisi keberlanjutan, tidak berbahaya bagi kesehatan dan memiliki standar mutu yang dapat diuji sebagai standar nasional. Persaingan yang muncul bukan hanya pada harga tetapi juga pada persepsi konsumen dan keberlangsungan produk. Pabrik genteng juga menyesuaikan strategi melalui inovasi produk, branding yang mengedepankan keamanan dan ramah lingkungan, serta penetrasi pasar yang lebih terarah. Di sisi lain, industri asbes masih berupaya mempertahankan pasar dengan mengikut kebijakan pemerintah dan aktivitas konsumen. Tapi tekanan regulasi membuat investasi di bahan pengganti genteng semakin menjanjikan. Nah, kalau untuk persaingan tersendiri di Kebumen sih alhamdulillahnya kalau untuk warga-warga Kebumen itu masih menggunakan yang namanya genteng. Hampir 90% masih menggunakan genteng. Kalau untuk asbes tersendiri itu masih minim karena berbagai pertimbangan. Contohnya asbes di Kebumen itu tidak tahan lama. Mungkin kalau kita misal beli harga genteng yang kita samakan dengan asbes, mungkin harga genteng bisa agak mahal. Cuman untuk genteng tersendiri itu hampir seumur hidup untuk pembeliannya karena awet dan tidak mudah terkena jamur atau parasit lainnya seperti lumut dan sebagainya. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk membahas dampak perkembangan dampak sosial maksudnya dampak lingkungan. Nah, dampak penahan baku, dampak lingkungan adalah dampak penambahan bahan baku atau lempung. Industri genteng sangat bergantung pada bahan baku utama seperti tanah liat, lempung yang biasanya diambil dari lahan pertanian produktif. Penambangan lempung ini menimbulkan beberapa dampak lingkungan negatif, antara lain penurunan kesuburan tanah, pengambilan tanah lapisan atas yang subur menyebabkan kurangnya humus dan populasi hayati tanah, sehingga lahan menjadi kurang produktif untuk pertanian. Perubahan topografi dan erosi bekas galian lempung mengakibatkan perubahan bentuk lahan yang tidak alami, memicu erosi dan risiko gerakan tanah, gangguan pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan yang dekat dengan pemukiman menimbulkan risiko kecelakaan, polusi debu, dan gangguan keseharian warga sekitar. Akibatnya, lahan yang sebelumnya produktif berubah menjadi lahan yang tidak produktif, mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pertanian di wilayah tersebut. Nah, untuk cadangan lempung diperkirakan masih cukup untuk sekitar 50 tahun, tetapi keberlanjutan ekologi menjadi masalah utama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.